Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar untuk menampilkan teks pada browser masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dasar-dasar dari PHP. Untuk dasar-dasar PHP yang nanti akan kita pelajari, yaitu kita akan mengenal dengan yang namanya variabel. Nah, di variabel di sini nanti ada beberapa persyaratan untuk penulisan variabel yang harus diikutin, karena jika tidak sesuai maka tidak akan bisa memanggil dari isi yang akan kita tampilkan. Nah, langsung aja kita coba mempraktekkan ya. Untuk tampilannya itu yang akan dihasilkan seperti ini. Untuk tampilannya nanti kita akan menampilkan misalnya kalimatnya, teksnya di sini ada NIM saya, NIM-nya berapa, kemudian namanya siapa, dan kelasnya berapa. Nah, untuk menampilkan ini seperti biasa, kita buka lembar kosong lagi. Oke, kita buat dulu strukturnya. Nah, nanti struktur tidak akan berubah, strukturnya sama seperti sebelumnya. Seperti biasa ada HTML ya. Setelah HTML biasanya kan kita pakai header. Nah, header ini opsional ya, boleh digunakan, boleh juga enggak. Kalau misalnya mau digunakan, boleh kita masukkan headernya, tapi kalau enggak mau, boleh langsung ke body-nya aja. Nah, di body ini juga seperti biasa ada body buka dan kita harus punya body tutupnya. Nah, biasanya kan kita langsung mengetik di sini ya apa yang mau ditampilkan. Itu hanya menampilkan teks yang akan kita tampilkan aja. Sekarang untuk pemanggilan variabel dan isinya kita harus menggunakan script PHP. Nah, script PHP di sini ada PHP buka. Seperti biasa, kita juga punya PHP tutup. Cuma bedanya kalau biasanya buka dan tutupnya itu pakai backslash, kalau sekarang untuk script PHP-nya itu menggunakan tanda tanya. Ya, bukanya itu diawali sama tanda siku, ya, tanda siku buka. Kemudian tanda tanya, tutupnya itu tanda tanya dulu, kemudian baru tanda siku tutup. Nah, kebalikannya gitu kalau untuk script PHP. Tapi kalau untuk HTML, header, body, dan yang lainnya itu tetap pakai tutupnya itu pakai backslash ya. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian kita kan mau tadi menampilkan ini ya, NIM, nama, dan kelas. Nah, sekarang karena kita mau belajar menggunakan variabel, sekarang kita buat dulu variabelnya. Oke, pertama kita buat NIM-nya dulu, kemudian kan di sini ada nama, kita buat variabelnya. Setelah nama kita buat kelas. Nah, untuk variabel ini bebas, silahkan kalian boleh menggunakan nama apa saja, namun syaratnya tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan huruf awalannya itu berupa angka, simbol, dan yang lainnya. Jadi harus huruf. Nah, syaratnya lagi harus kita beri tanda dolar atau string di depannya. Nah, setelah kita buat seperti ini, baru bisa disebut dengan variabel dalam PHP. Nah, variabel ini fungsinya apa? Variabel ini fungsinya untuk menampung data. Data yang kita panggil, kita bisa menggunakan variabel. Nah, mungkin kalau sekarang variabel ini masih menggunakan data yang sesuai akan kita panggil aja, tapi nanti pada saat kalian sudah membangun suatu sistem, mau membuat web, kemudian berhubungan dengan data yang banyak, nah variabel ini akan sangat berfungsi karena nanti kita hanya cukup memanggil satu variabel aja dan kita itu bisa mewakili semua data yang kita punya. Nah, kalau saat ini kita masih latihan awal dulu, jadi data yang kita punya juga hanya satu.
Jadi variabel ini tidak kita berikan nilai yang banyak untuk memanggil. Jadi karena di sini nim hanya memanggil satu nim saja, jadi kita langsung masukkan nimnya. Misalnya ini nimnya. Jangan lupa dikasih titik koma. Nah, kenapa kita buat di sini pakai kutip? Karena variabel ini membawa sebuah teks, ya, membawa sebuah teks yang akan kita tampilkan. Nah, kalau dia berupa kalau dia berupa angka yang nantinya akan dihitung, itu tidak menggunakan kutip. Nah, kalau misalnya sesuatu yang tidak dihitung dan hanya berupa teks, itu harus diberi tanda kutip. Nah, biarpun nanti misalnya kalian mau punya angka, tapi angka itu kalian kasih kutip, biarpun mau dihitung, nah tetap akan dibaca sebagai teks gitu. Jadi tidak bisa dihitung. Biarpun niat kalian mau bikin aritmatika nih, 10 dikali 2 misalnya kayak gitu. Nah, tapi karena kalian membuatnya menggunakan kutip, maka terbacanya adalah teks. Nah, jadi untuk membedakan antara teks dan juga angka yang akan dihitung, jadi seperti itu, pakai kutip atau enggak. Nah, silakan di input untuk nama dan juga kelasnya. Oke, kalau sudah, ini kan kita baru membuat variabelnya aja. Nah, setelah kita membuat variabel ini pada saat di running dia tidak keluar karena belum ada perintah untuk menampilkan. Nah, kalau kita menggunakan script PHP ini, kita harus punya perintah menampilkan. Perintah menampilkannya itu menggunakan, kalau di PHP itu echo ya, tulisannya echo. Nah, echo, kemudian di sini kan di browser yang ditampilkan nim saya. Nah, kita ketik nim saya. Nah, kemudian ini kan udah tampil nih nanti pada saat di browser. Nim saya udah selesai tampil. Tapi nim saya berapa? Nah, kan kita mau tampilkan. Nah, kita tampilkannya di sini yang kita panggil bukan nimnya lagi. Kalau kemarin kan kita tulis nimnya ya. Kalau sekarang kita pakai variabel. Jadi kita panggil variabelnya, kemudian kita, karena di bawahnya ada teks berikutnya nama saya, maka kita kasih tanda untuk pindah baris. Pindah baris itu tandanya adalah BR, maka kita beri BR. Setelah itu kutip tutupnya jangan lupa, kan di sini ada kutip buka, harus ada kutip tutup. Ini adalah perintah teks yang akan ditampilkan. Kemudian titik koma. Titik koma itu menandakan bahwa script dalam satu baris di sini sudah selesai gitu. Satu perintah sudah selesai. Kalau misalnya kalian tidak buat titik koma, kemudian ada perintah berikutnya, nah nanti sistem ini akan bingung. Kalau sistemnya bingung, maka di browsernya tidak tampil. Nah, kalau tidak tampil, biasanya dia akan memberikan notifikasi bahwa script program yang sudah kalian buat itu ada yang salah gitu, sehingga tidak bisa tampil dan error. Nah, harus diperbaiki. Silahkan kalian kalau seperti itu, kalian cek lagi biasanya sih dari script PHP-nya ini ya. Mungkin dari variabelnya ada yang nggak sesuai. Nah, untuk pemanggilan variabel di sini juga harus sama. Jika kalian menulisnya adalah nim dengan huruf kecil semua, maka pemanggilannya juga harus menggunakan huruf kecil. Tapi kalau kalian pemanggilannya ada huruf besarnya juga, ya berarti sama seperti itu. Kalian harus menyesuaikan gitu. Jadi nggak boleh di sini nim hurufnya kecil-kecil, di sini n-nya besar, im-nya kecil atau besar semua, tidak boleh. Jadi harus sesuai. Namanya juga variabel ya. Jadi pemanggilannya harus sesuai. Kayak misalnya kalian punya NIP lah, kalau kalian searchingnya NIP-nya salah, nah dia nggak akan membuka data kalian semua gitu. Jadi harus sesuai. Nah, kemudian selanjutnya kita buat untuk pemanggilan nama dan juga pemanggilan kelas. Silahkan diketik untuk pemanggilan nama dan kelas. Caranya sama seperti NIM, cuma diganti dengan nama dan kelasnya saja. Oke.
Sudah, kalau sudah, nah ini adalah script yang sudah kita buat untuk ditampilkan, ya. Kalau sudah, silakan seperti biasa kita save dulu. Kita save dengan nama contoh 5. Ya, kita beri nama contoh 5 di folder yang biasa yang kemarin sudah dibuat di dalam exam dan htdoc. Ya, contoh 5. Dan jangan lupa extensionnya harus pakai .php. Nah, setelah itu kita save. Kemudian kita tampilkan di browsernya, tadi ada contoh 5. Nah, ini hasilnya. Ya, sesuai dengan script yang kita buat. Kalau saya contohin, misalnya ada script yang salah. Ya, kalau misalnya saya contohin ada script yang salah ya. Misalnya di sini kita titik komanya kita hilangin. Lupa ceritanya. Jangan lupa di save dulu. Nah, kita refresh. Tuh, ada yang error kan? Error dikasih tahu di sini, syntax error. Yang salahnya itu penyimpanannya ada di C, kemudian exam, htdoc, ada di folder ini ya, tadi folder exam, htdoc, terus folder name, habis itu nama filenya yang contoh 5.php online 15, ya, di line 15. Nah, nanti kita cek. Nah, ini kita kira-kira ya kalau di sini. Biarpun di sini dia bilang di line-nya 15, tapi kalau misalnya kalian pakainya Dreamweaver, PHP Coder, atau pakai Macromedia, itu lembar kerjanya ini ada penomorannya di sini ya. Kalau misalnya kalian menggunakannya tidak menggunakan Notepad, itu bisa dilihat di sampingnya ada penomorannya. Nah, tinggal dilihat di situ penomorannya. Oh, 15-nya di sini, oh ini di sini gitu. Kalau di sini pakai Notepad maka ada kita harus hitung manual dan kadang tidak tepat juga seperti itu. Nah, ini pokoknya dilihat aja. Oh, di sini yang tadi kurang kira-kira di mana nih? Oh, di sini. Kalau tadi kan di sini errornya itu tidak diberitahu ya teks apa, cuman dibilang echo, yang ada echo-nya. Nah, kita cari aja di sekitaran echo nih, berarti di sekitaran echo-nya di sini, oh ini titik komanya kurang. Gitu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang ada di luar dari kutip, itu pasti akan terbaca oleh program. Tapi kalau misalnya di dalam kutip, kemudian hasilnya tidak sesuai yang ditampilkan, berarti kalian salah ngetik di sini, gitu. Ya, di dalam kutipnya, tapi tidak error, tetap ditampilkan, tapi salah penulisan misalnya. Tapi kalau misalnya dia error, berarti dia adalah script PHP-nya ada yang salah. Nah, kalau yang di dalam kutip itu adalah tampilannya, gitu. Jadi tidak terproses oleh si program ini. Ya, kalau dari sini semuanya nih, dari script PHP tidak terbaca oleh si program. Nah, kalau ini yang akan ditampilkannya. Jadi kalau di dalam kutipnya ada salah ketik, itu biasanya tetap tampil tapi tidak biasa tetap tampil tapi salah penulisan. Jadi bisa dibenerin lagi.